Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. First Immortal of the Sword, Chapter 337. Lapisan awan gelap menumpuk di atas kepala, dan hujan turun seperti air terjun. Su Hongli dan Su Yi berdiri di udara, saling menatap dari kejauhan. Semua orang menyaksikan dengan penuh perhatian. Meskipun pertempuran belum dimulai, semua orang tahu bahwa terlepas dari siapa yang menang, duel hari ini akan memasuki catatan sejarah dan mengguncang seluruh bangsa. Kaca, kilatan petir yang menyilaukan menembus awan gelap, menerangi dunia di bawah. Praktis secara bersamaan, Su Hongli mengambil tindakan. Ledakan, kakinya membawanya melewati langit saat dia melemparkan pukulan. Kekuatan gelombangnya berkilauan seperti emas, seperti matahari yang terik. Tirai hujan menyeruak di sekelilingnya, membuka celah setinggi 1000 kaki di tengah hujan deras. Jejak kekuatan tinju yang membakar itu sepertinya mampu membakar seluruh dunia. Saat pukulan itu turun, itu bersinar dengan pancaran sinar matahari, membakar melampaui batas. Bahkan Dewa Bumi menahan napas. Itu hanya satu pukulan, tapi itu naiti dan sangat kuat. Seniman bela diri biasa yang menonton dari kejauhan bahkan lebih terguncang. Keagungan tinju itu sepertinya merebut hati mereka, menjerumuskan mereka ke dalam jurang keputusasaan yang bergetar. Hanya Taois tua yang mengetahuinya, tapi kepalan ini disebut Melting Suns, dan itu berasal dari Sutra Pembakaran Dunia. Tatapan Su Yi tetap setenang biasanya. Kekuatan Su Hongli di luar dugaan. Ambil pukulan itu sebagai contoh baik keagungan maupun kekuatannya jauh melampaui batas kematian. Bahkan kualitas pesonanya sangat mengesankan. Pesona Dao dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan, bumi, surga, dan mendalam. Su Hongli adalah kelas menengah yang mendalam. Itu jauh melampaui Yu Tianhong, yang merupakan kelas surga terbaik. Sayangnya, bagi Su Yi, yang sekarang memiliki pancaran spiritual 5 warna dan yang menggabungkan 5 elemen menjadi satu, pukulan seperti itu akan sulit untuk mengancamnya. Saat Melting Suns turun, Su Yi menjentikkan ujung jarinya, dan bintang-bintang muncul di balik tirai hujan lebat. Semuanya berkabut, sangat jernih, polos seperti anak kecil. Seluruh langit langsung berubah menjadi lautan bintang yang mempesona. Jari pedang langit berbintang. Ini adalah warisan dari pembudidaya tubuh iblis. Saat dieksekusi, itu seperti menggeser bintang, itu benar-benar membunuh dan merusak. Gemuruh. Su Yi menyapu ujung jarinya, dan bintang-bintang jatuh di langit, seperti hujan meteor yang berkobar, luas, megah, dan menakutkan di luar batas. Ledakan, ledakan, ledakan. Seberapa besar kekuatan tinju Su Hongli? Itu bisa membunuh Dewa Bumi biasa dalam satu pukulan. Namun kekuatan lautan bintang menutupinya, langsung menghentikan penurunannya. Ledakan yang memekakkan telinga mengikuti, lalu ledakan cahaya yang tampak menyilaukan dan menyapu. Pada akhirnya, serangan Su Hongli menyebar menjadi ketiadaan saat jaraknya masih 100 kaki dari Su Yi. Ada banyak Dewa Bumi yang hadir, tetapi semuanya tercengang. Para petarung masing-masing hanya menggunakan satu serangan, namun kekuatan yang ditampilkan sangat menakutkan. Kekuatan tinju Su Hongli seperti matahari. Satu pukulan bisa membunuh Dewa Bumi. Namun bintang-bintang yang dipanggil Su Yi dengan santai juga menakutkan di luar batas. Sepertinya langit berbintang telah turun ke atas mereka. Setiap bintang individu dapat meledak dengan kekuatan yang cukup untuk menyerang teror ke dalam hati para pembudidaya Origin Dao. Tapi ini baru permulaan. Itu hanya serangan pembuka mereka. Dia benar-benar memblokirnya. Yu Qingzi dan Su Boning hampir tidak berani mempercayai mata mereka. Su Yi benar-benar menjadi sekuat ini. Bahkan Yue Xichan, Ge Changling dan yang lainnya merasakan hati mereka melonjak karena emosi. Hanya satu serangan, namun itu bahkan lebih mengejutkan daripada saat Su Yi membunuh Yu Tianhong. Ketika pertempuran ini dimulai dengan sungguh-sungguh, betapa mengejutkannya itu. Ekspresi Su Hongli tetap tenang. Dia berjalan di udara dan menyerang sekali lagi. Su Yi telah memblokir serangan pertamanya, tapi itu tidak mengejutkan. Ledakan, dia meregangkan tubuhnya, menampilkan teknik tinju tiada taraf di langit. Nyala api yang menyilaukan dan menyengat menerangi langit, menguapkan hujan lebat. Satu pukulan demi satu menembus langit, Su Hongli seperti dewa api yang menari di langit. Setiap serangan mengandung kekuatan penghancur yang membakar dan benar-benar menghancurkan. Seolah-olah langit itu sendiri telah terbakar. Arus api bergejolak di atas kepala, mengejutkan para seniman bela diri di dekatnya, yang buru-buru menjauh. Mereka harus, kekuatan tinju tingkat ini dapat dengan mudah melelehkan gunung dan mendidihkan lautan. Namun, sedikit rasa jijik muncul di bibir Su Yi, dan dia melompat maju tanpa ragu lagi. Kecececec, cahaya bintang transparan yang menyilaukan melingkari ujung jarinya. Satu film kasual, dan bintang-bintang muncul dan tenggelam.
Ketika arus bergelombang dari kekuatan kepalan yang berkobar bentrok dengan lautan bintang yang padat, seluruh bentangan langit dan bumi tampak meledak. Api dan cahaya bintang menyapu, gempa susulan saja meruntuhkan bangunan di dekatnya, meninggalkan kehancuran yang terbakar setelahnya. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Pertempuran berkecamuk, seperti dewa yang terkunci dalam pembantaian. Mereka yang menonton dari jauh, para penonton di bawah tingkat keabadian bumi, begitu tercengang hingga pikiran mereka benar-benar kosong. Dengan kultivasi mereka bahkan tidak bisa melihat seluk-beluk atau seluk-beluk pertempuran ini. Sebaliknya, keagungan itu menakutkan, menyebabkan kejutan di pikiran mereka. Dewa bumi juga tidak bisa tetap tenang, dan ekspresi mereka berubah tidak menentu. Seberapa kuat Su Hongli, tinjunya mengendalikan pesona Dao yang berapi-api, dan kultivasinya bahkan lebih menakutkan daripada Yu Tianhong, seorang kultivator penghindaran gandum puncak. Setiap gerakannya dapat dengan mudah membunuh orang lain dari kultivasi yang sama. Namun sekarang, setiap serangan yang dia gunakan, Su Yi menerobos. Mungkinkah seorang Grandmaster memiliki kekuatan seperti itu? Banyak orang menghela nafas dengan cara yang sama di Gunung 9 Milet, ketika Su Yi melawan Yu Tianhong. Namun, menyaksikan kekuatan tirani Su Yi, mereka masih merasa sulit untuk percaya. Bagaimana Su Yi mencapai ini saat masih dalam batas kefanaan? Tingkat kekuatan ini membalikkan persepsi realitas Dewa Bumi yang berkumpul. Gemuruh gelombang-gelombang. Tiba-tiba, telapak tangan Su Yi ditebang. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya terhubung, membentuk busur, seperti pedang langit. Itu memotong udara, menebas ke bawah. Seberapa kuat pukulan Su Hongli? Tinju ilusi yang mereka ciptakan seperti sungai lava. Mereka padat, memenuhi setiap jengkal langit, dan cukup banyak untuk menutupi langit dan bumi. Namun sekarang, serangan Su Yi menembus mereka. Kekuatan kepalan pecah, berhamburan menjadi hujan cahaya, yang mengalir turun seperti air terjun sebelum menghilang sepenuhnya. Itu cukup tontonan. Ketika dia melihat serangan ini mendekat, pupil mata Su Hongli menyempit. Dia tiba-tiba mendengus dingin, lalu meraih ke udara dan meraih. Suara mendesing. Tangan emas raksasa yang bersinar melayang di udara. Lidah api yang membakar melingkari setiap sendi saat tangan itu terbang menuju pedang cahaya bintang yang terhubung. Ledakan. Langit runtuh, bumi terbelah, dan benda langit kehilangan pancarannya. Seluruh medan perang dikaburkan oleh kabut api yang menyebar ke seluruh penjuru. Kerumunan tercengang, dan seruan terdengar di semua sisi. Hanya Dewa Bumi yang bisa tetap di posisi semula. Semua orang harus mengaktifkan penghalang esensi sejati mereka, dan bahkan kemudian mereka secara bertahap dipaksa mundur. Pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain menjauhkan diri. Kemudian, kerumunan menyaksikan dengan takjub saat ruang antara dua petarung, area beberapa ratus kaki, dikosongkan. Segera, tidak ada setetes air pun, itu seperti ruang hampa. Adapun udara di sekitar mereka, tampaknya runtuh. Keretakan yang tak terhitung jumlahnya terbentuk, menyebar dan membelah seperti jaring laba-laba raksasa di langit. Para ahli puncak yang hadir dengan tajam menangkap fakta bahwa, meskipun Su Hongli berhasil memblokir serangan Su Yi pada akhirnya, dampaknya membuatnya terhuyung-huyung. Dia benar-benar mundur 3 langkah ke belakang. Ini, bahkan para ahli yang lebih tua terkejut. Su Hongli telah dipaksa kembali. Su Hongli, jangan bilang hanya itu yang kamu punya. Saat suara tenang Su Yi terdengar, kerumunan melihatnya menekan udara dan melompat dengan kekuatan yang tak terbendung. Dia menyerang Su Hongli, mengayunkan pedang. Satu demi satu bintang bermunculan, bergemuruh dan jatuh di langit, semuanya di bawah kendali Su Yi. Ini adalah kedalaman sebenarnya dari Starry Sky Sword Fingers. Kemampuan ini benar-benar mematikan dan sangat merusak. Seandainya Su Yi menampilkannya dengan kekuatan kehidupan masa lalunya, satu serangan akan cukup untuk melenyapkan seluruh bentangan langit dan bumi atau memukul musuh yang paling kuat sekalipun. Arogan, Su Hongli mendengus dingin, matanya berkilat seperti kilat. Dalam sekejap, dia menampilkan seni rahasia misterius dan perkasa lainnya. Para penonton menyaksikan saat dia membentuk segel tangan di udara. Seketika, kepalan yang tidak cukup kepalan dan cengkeraman yang tidak cukup cengkeraman kental, lalu meledak dengan cahaya keemasan 1000 kaki. Segel bergulir vajra emas matahari. Ini adalah teknik rahasia dari jalan Buddhis. Teknik ini menyatu dengan kemauan dan semangat seseorang, menggabungkan ketiganya menjadi satu sebelum terhubung dengan kekuatan ambien di sekelilingnya dan memanggil kekuatan takdir yang sangat besar. Itu menghasilkan pesona kebijaksanaan yang sempurna dan agung. Pergi, Su Hongli berteriak. Energi asalnya yang menjulang tinggi dikompresi menjadi satu segel tangan Buddha ini. Seorang Buddha ilusi muncul, dan suara samar nyanyian bergema di langit. Su Hongli sekarang menyerupai seorang biksu agung dan mulia yang turun dari surga, dengan keagungan vajra emas yang ganas. Dia mengayunkan Su Yi dengan niat untuk membunuh. Melihat ini, sungai kesepian kuil Sanglin terperangah. Su Hongli bahkan memupuk kanon rahasia agama Buddha. Ledakan, segel tangan terbang di udara, menghancurkan bintang-bintang dengan mudah saat meledak ke arah Su Yi dengan momentum yang tak terbendung.
Su Yi tidak mundur. Sebaliknya, dia maju, dan tiba-tiba menekan. Pusaran bintang melonjak bercahaya, seperti mimpi, cahaya Dao jernih di tengahnya. Cahaya membentuki pedang kabur, yang beredar seperti orang gila di langit. Bang bang bang. Segel revolving Vajra emas surya langsung menghadapi tekanan dan penindasan yang mengerikan. Saat berbenturan dengan pusaran air, ia meledak sedikit demi sedikit, menghasilkan serangkaian ledakan yang mengejutkan. Su Hongli mengerutkan alisnya, pakaiannya berkibar di sekelilingnya, dan auranya berubah. 9 garis pedang Qi naik ke udara, membentuk pengaturan 9 istana saat mereka melesat menembus langit. Pedang terbang 9 istana, ini adalah teknik rahasia mengejutkan lainnya. Bahkan Dewa Bumi tampak tergerak meskipun mereka sendiri. Berapa banyak teknik ajaib yang dimiliki Su Hongli. Namun, Su Yi hanya menggelengkan kepalanya, nadanya menghina. Tidak masalah berapa banyak trik yang kamu miliki. Kecuali jika Anda menggunakan kartu truf Anda yang sebenarnya, saya akan menerobosnya. Saat dia berbicara, dia mengepalkan tinjunya di udara. Ledakan, hamparan sungai bintang melesat maju. Su Yi membawanya, seolah-olah dia adalah seorang abadi yang menari dengan cambuknya dan mendesak bintang-bintang. Cambuk itu retak dengan kejam, dan bintang-bintang jatuh di langit. Tidak masalah bagaimana Su Hongli mengubah taktiknya. Su Yi hanya menunjukkan kedalaman Starry Kiss Sword Fingers, dengan sangat nyaman, menembus satu demi satu penghalang. Ketika pukulan berikutnya mendarat, diagram 9 istana yang terbentuk dari pedang Qi pecah, seolah-olah palu ilahi telah menghantamnya. Serangkaian ledakan mengikuti, dan diagram terbelah, menyebar sebagai gelombang kekuatan. Buntut dari serangan Su Yi membuat Su Hongli terhuyung mundur. Dia terhuyung-huyung dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur, memotong sosok yang menyesal. The Earthly Immortals tertegun hampir kehabisan akal. Pada awal pertempuran, Su Hongli turun ke langit dan, dalam sekejap mata, menjadi Dewa Bumi. Besarnya kekuatan yang dia perlihatkan sangat menakutkan. Siapa yang mengira bahwa, ketika mereka benar-benar mulai bertarung, dia sama sekali tidak mengambil keuntungan melawan Grandmaster Realm Su Yi. Sebaliknya, dia menunjukkan tanda-tanda tertekan. Ini benar-benar di luar dugaan para penonton, dan mereka merasa sangat terguncang. First Immortal of the Sword, Chapter 338. Tidak peduli berapa banyak trik yang kugunakan, kau akan berhasil menembusnya. Tak tahu malu, Su Hongli mendengus dingin. Dia menggeliat, lalu meledak dengan kehidupan emas yang bersinar dan berkabut. Titik akupunturnya, termasuk titik akupuntur penyimpanan pikiran, terbuka, melepaskan fluktuasi energi yang mengerikan. Dalam sekejap, kekuatannya memadat menjadi satu, menyatu sempurna dengan bentangan langit dan bumi ini. Ledakan, aura agungnya melonjak eksplosif. Para penonton menyaksikan Su Hongli berubah menjadi penguasa langit dan bumi, tepat di depan mata mereka. Dia mengendalikan energi sekitar dan mengarahkan kekuatan alami lanskap. Dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia melambaikan lengan bajunya, dan semua energi asal dalam jarak beberapa mil darinya langsung berkumpul di sekitar telapak tangannya, berubah menjadi bola besar cahaya emas Dao, yang dia lemparkan ke Su Yi. Itu adalah gerakan yang santai dan bersahaja. Pemandangan dia dengan bebas memanipulasi kekuatan alam membuat banyak penonton terdiam. Praktis secara bersamaan, Su Yi melemparkan sungai bintang, yang runtuh. Ledakan, tidak ada kata-kata untuk menggambarkan serangan ini. Kedua energi tersebut memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan gunung dan sungai. Ketika mereka bentrok, itu seperti gunung berapi meledak di udara. Arus yang menyilaukan dan merusak menyapu keluar, menyebar ke segala arah. Jalan-jalan terdekat telah lama dihancurkan, tetapi ketika gelombang kekuatan ini menyebar keluar, bumi hancur dan tenggelam, membentuk jurang yang tak terhitung jumlahnya dan pecahan batu yang berserakan. Meskipun sebagian besar penonton sudah lama menjauh, gempa susulan masih menimpa mereka, membuat banyak sosok terbang di udara. Sebagian besar seniman bela diri sangat terkejut sehingga mereka bahkan tidak dapat berbicara. Sudahlah berpartisipasi, mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk menonton pertempuran seperti ini. Banyak penonton tidak punya pilihan selain bergerak lebih jauh. Kalau tidak, kecerobohan sesaat dan pertempuran sengit akan menghancurkan mereka menjadi bubuk. Bahkan Dewa Bumi tidak punya pilihan selain mengedarkan kultivasi mereka. Baru setelah itu mereka menyelesaikan gempa susulan. Semua wajah mereka dipenuhi dengan alarm. Dongeng kuno menceritakan tentang para pembudidaya yang marah yang dapat dengan mudah membelah gunung dan membelah sungai atau menghancurkan langit dan bumi. Itulah yang diingatkan oleh bentrokan ini. Ledakan, Su Hongli menamparkan udara. Para penonton menyaksikan langit yang penuh dengan energi asal berubah menjadi tangan setinggi 100 kaki dan menjangkau ke arah Su Yi seperti cakar naga dewa. Semua orang tahu bahwa Su Hongli mulai membalikkan keadaan. Kekuatan yang dia tampilkan jelas jauh lebih besar dari sebelumnya. Trik kecil, jari Su Yi menebas. Garis-garis cahaya bintang mengatur diri menjadi diagram bintang masif. Setiap bintang individu menari dan berputar, memanifestasikan transformasi yang tak terhitung jumlahnya dalam diagram. Kekuatan yang dihasilkan bergulir di langit,
seolah-olah berniat menghancurkan segala sesuatu di jalurnya. Kegentingan, telapak tangan Su Hongli yang besar dan setinggi 100 kaki pecah di udara. Namun, dia tidak sedikit pun khawatir. Dia melambaikan tangannya, mengumpulkan semua energi asal dalam radius beberapa mil. Awan yang dia aduk mengaduk-aduk langit, menembakkan cahaya keemasan ke segala arah. Seperti penguasa bentangan langit dan bumi ini. Su Yi, sementara itu, tidak meminjam banyak kekuatan. Dia menggunakan kekuatan murni dan gigih dari tubuh kedagingannya dan esensi sejati. Ketika kamu meminjam kekuatan langit dan bumi, itu pada akhirnya akan membuatmu tersingkir. Dan di sini saya pikir Anda mampu. Jadi, ternyata Anda pada akhirnya hanyalah orang bodoh yang berpandangan pendek. Saat Su Yi menyerang, dia menggelengkan kepalanya. Penggarap dapat memanfaatkan kekuatan lingkungan mereka. Inilah yang membedakan mereka dari manusia. Siapa kamu untuk menyangkal itu? Lucu. Tatapan Su Hongli dingin dan acuh tak acuh. Auranya menarik dan membimbing kekuatan besar langit dan bumi. Mengontrol energi sekitar, bahkan gerakan kasual melepaskan kekuatan yang terus tumbuh. Ledakan. Su Hongli menyatukan kedua tangannya, dan energi asal-usul langit dan bumi yang luas berubah menjadi sangkar cahaya keemasan yang bersirkulasi 1000 kaki. Itu membebani dunia di bawah ini. Ini adalah seni penyegelan yang sangat ajaib. Setiap pembudidaya yang terperangkap di dalam akan seperti ikan yang terperangkap di lapisan es beku. Teknik ini benar-benar memutuskan setiap hubungan mereka dengan lingkungan mereka. Ini membuat mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Pada akhirnya, yang menunggu mereka hanyalah penjara dan penindasan. Merusak. Rambut hitam Su Yi terurai saat energinya melonjak. Cahaya yang bersinar, jernih, dan ilahi melonjak, mengubah sungai bintang yang besar, yang meraung saat melonjak. Ledakan. Dunia diselimuti kegelapan. Cahaya pecah dan jatuh seperti hujan. Pada akhirnya, meskipun Su Yi menerobos sangkar besar, dia terhuyung-huyung, dan darah serta energinya bergolak. Namun, seolah-olah dia bahkan tidak menyadarinya. Sebaliknya, dia menghela nafas. Kamu menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk menekanku. Bagaimana mungkin aku bisa membiarkanmu lolos begitu saja? Dia tiba-tiba menggeliat. Setiap acu poin menyala, dan cahaya spiritual Dao melonjak dari organnya. Seolah-olah fondasinya di Grand Dao telah terbangun dari keheningan yang dalam. Saat dia melihat ini, Su Hongli tiba-tiba menyerbu ke depan. Dia mengangkat tangan kanannya, yang memancarkan cahaya Dao keemasan yang berkilauan. Cahaya keemasan berkedip-kedip tidak pasti, namun tampaknya hampir material. Itu mengumpulkan semua kekuatan di tubuh Su Hongli. Memotong. Telapak tangan Su Hongli menamparkan udara. Yang dirasakan oleh semua penonton adalah bahwa energi asal sekitar sekarang berada di bawah kendali telapak tangan itu. Menentang Su Hongli bisa dibilang sama saja dengan menjadi musuh langit dan bumi. Mengontrol kekuatan lingkungannya membuatnya berdiri di atas dunia. Apa bedanya dengan menjadi penguasanya? Ledakan. Kekuatan ini mengguncang Su Yi sekali lagi, memaksanya mundur. Ketika mereka melihat ini, ekspresi sekutu Su Yi berubah secara dramatis, dan hati mereka gelisah. Seluruh area sudah gempar. Siapa yang tidak menyadari bahwa Su Hongli telah mengambil keuntungan? Inilah perbedaan antara manusia dan kultivator, kata Su Hongli datar. Dia berdiri di udara seperti dewa, mendekat ke Su Yi sekali lagi. Setiap matanya seperti kubah cakrawala yang luas. Dia memandang rendah semua ciptaan, di matanya, Su Yi sedikit berbeda dari semut. Jadi, Su Yi menghentikan dirinya sendiri, tatapannya mengejek. Aku sebenarnya tertarik untuk melihat apa yang tersisa setelah kamu kehilangan kekuatan langit dan bumi. Dia kemudian perlahan masuk ke posisi bertarung kuno. 5 bintang melayang di depannya. Mereka, masing-masing, hijau, merah, putih, kuning, dan hitam. Ini adalah 5 warna cahaya spiritual 5 warna. Mereka berinteraksi satu sama lain, mengubah cincin 5 unsur yang bersiklus, bercahaya. Lampu bergabung menjadi satu, menjadi jelas benar-benar transparan. 5 elemen menyatu menjadi satu, warnanya, jernih. Bentuknya kacau, kualitas mereka, halus, kehadiran mereka, kabur. Ini adalah kekuatan sejati dan sempurna dari Su Yi, puncak dari alam Grandmaster. Dia sekarang melepaskannya, menggunakan Steris Kiss Sword Fingers sebagai panduan. Cincin ilahi yang terbentuk dari cahaya bintang 5 unsur yang jernih tampak berkabut dan halus, tetapi kekuatannya tebal dan padat hingga ekstrim. Itu sangat luas di luar batas, seperti kekacauan itu sendiri. Pergi. Su Yi melambaikan lengan bajunya. Ledakan. Energi asal langit dan bumi bergejolak dengan hebat. Segala sesuatu dalam radius 10.000 kaki diselimuti aura yang menakutkan dan merusak. Cincin 5 elemen melesat maju. Su Hongli segera merasakan bahwa dia mulai kehilangan kendali atas energi sekitar. Seolah-olah kekuatan daerah sekitarnya telah ditekan oleh serangan Su Yi, sepertinya tidak bisa lebih lama lagi. Ekspresi Su Hongli langsung berubah. Membuka, tanpa ragu sedikit pun, darah dan ki-nya mendidih, dan kekuatannya mencapai tingkat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Dia tiba-tiba melontarkan pukulan.
Ledakan. Sebuah ledakan bergema di seluruh langit dan bumi. Para penonton kemudian menyaksikan cincin 5 elemen itu jatuh, dan pukulan Su Hongli meledak seperti bubur kertas. Kemudian, arus destruktif yang mengerikan menyelimutinya sepenuhnya. Bang! Awan debu berterbangan ke udara saat Su Hongli dikirim terbang ratusan kaki ke belakang. Kemudian, yang membuat orang banyak terheran-heran, mereka melihat rambutnya tergerai dan tidak terawat serta pakaiannya compang camping. Jelas bahwa serangan Su Yi telah melukainya, ada banyak tanda hangus di seluruh kulitnya. Semua orang yang hadir terguncang. Su Hongli baru saja memanfaatkan keuntungannya, hanya untuk Su Yi menekannya lagi, dan bahkan melukainya. Perubahan ini datang begitu tiba-tiba sehingga pikiran orang banyak menjadi kosong. Ekspresi Su Hongli mendung dan sinis. Dengan setiap napas, energi asal yang meluap mengalir ke tubuhnya, dan luka-lukanya dengan cepat bersatu kembali. Segera setelah itu, aura yang menimbulkan teror ke dalam hati para penonton muncul di sekelilingnya. Tidak ada jalan keluarnya, kontrol Su Hongli atas energi asal sekitar jauh melampaui Yu Tianhong. Dia sudah mencapai penguasaan, dan dia bisa mengendalikannya dengan bebas. Sayangnya, cara Su Yi melihatnya, ini pada akhirnya adalah trik kecil yang tidak berguna dan remeh. Ambil ini, Su Yi menyerbu ke depan. Dia masih menggunakan Starry Sky Sword Fingers, tetapi setiap serangan mengandung perpaduan dari 5 elemen. Clear Dao Light, seperti kekacauan berkabut, bergabung ke setiap bintang, menekan kekuatan langit dan bumi. Gemuruh gelombang-gelombang, aura Su Hongli terhubung dengan kekuatan lingkungannya. Sekarang, keretakan muncul di dalamnya, dan itu menunjukkan tanda-tanda akan segera runtuh. Tampaknya mendidih, dan kabut naik di sekelilingnya. Ekspresi Su Hongli menjadi gelap. Dia berteriak, suaranya menggelegar seperti guntur, buka. Kemudian, dia menghadapi serangan Su Yi secara langsung, menggunakan semua kekuatan yang dia miliki. Tapi beberapa saat kemudian, bang, dia jatuh beberapa ratus kaki, hampir jatuh ke bumi. Adegan janggal itu memicu banyak teriakan kaget. Bahkan kulit kepala Dewa Bumi mati rasa. Hanya dalam satu serangan, Su Yi telah menghancurkan hampir semua kekuatan di bawah kendali Su Hongli. Dia sangat kuat, itu benar-benar tidak bisa dipercaya. Ekspresi Su Hongli tidak sedap dipandang, dan matanya bersinar dengan ketidakpercayaan. Tidak ada lagi bekas ketidakpeduliannya yang tenang. Sikapnya yang agung sama padat dan mengesankannya seperti gunung. Jelas bahwa tampilan kekuatan Su Yi juga mengejutkannya. Bagaimana rasanya ketika langit dan bumi meninggalkanmu? Kata Su Yi dengan tenang. Saat dia berbicara, dia bersiap untuk menyerang sekali lagi. Langit dipenuhi dengan bintang-bintang yang jernih dan kacau, mengalir dengan cahaya halus dan ilusi. Ketika sampai pada pemahaman tentang surga, bumi, dan segala sesuatu di antaranya, Su Xuanjun cukup tahu untuk membuat bahkan Kaisar 9 provinsi alam liar lainnya menundukkan kepala karena malu. Perkembangan kecil Su Hongli tampak mengesankan bagi yang belum tahu, tetapi dia adalah seorang amatir yang pamer di depan seorang ahli. Dia sama sekali tidak menyadari kelemahannya sendiri. Yang perlu dilakukan Su Yi hanyalah memutuskan koneksi Su Hongli ke kekuatan pinjamannya, dan itu akan kembali ke konfigurasi aslinya. Ledakan, langit dan bumi meledak. Tidak terbayangkan betapa mengerikan serangan itu. Kerumunan menyaksikan bintang muncul entah dari mana, memenuhi langit. Mereka menekan energi asal yang tersisa, lalu menyapu ke arah Su Hongli. Mengaktifkan, Su Hongli meraung panjang. Para penonton kemudian menyaksikan 8 prasasti batu melayang dan berputar melindunginya. Setiap prasasti ilusi meledak dengan aura sepadat dan seberat gunung. Monumen Gunung 8 Neraka. Ini adalah teknik pertahanan yang sangat kuat. Namun, ketika langit penuh bintang menyapu, 8 prasasti ilusi mengalami kerusakan parah. Dampaknya membuat mereka hancur berkeping-keping, satu persatu. Dalam sekejap mata, skill pertahanan benar-benar hancur menjadi kehampaan. Ledakan. Saat bintang-bintang turun, Su Hongli dan bentangan langit yang didudukinya diselimuti cahaya yang menyilaukan. Kemudian, di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Su Hongli jatuh ke bumi seperti meteor dan menghantam tanah dengan keras. Ledakan. Dampaknya meninggalkan kawah raksasa di bumi, setidaknya sedalam beberapa ratus kaki. Dan Su Hongli berbaring di paling bawah. Dia sepertinya menderita luka berat, tidak ada jalan kembali dari ini. Cahayanya memudar, dan kulitnya dipenuhi luka berdarah. Dia adalah pemandangan yang menyedihkan. Seluruh area terdiam, tanpa kecuali, para penonton tercengang. Apakah Su Hongli benar-benar kalah? First Immortal of the Sword, Chapter 339. Apakah Su Hongli kalah? Kerumunan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Su Yi menekan Su Hongli sejak pertempuran dimulai. Tidak peduli berapa banyak sihir rahasia yang luar biasa kuat yang dilepaskan Su Hongli, Su Yi menerobosnya. Lebih menakutkan lagi, ketika Su Hongli memanfaatkan kekuatan ruang sekitarnya, memanggil kekuatan yang menakutkan, Su Yi masih berhasil meledakkan kekuatan asal yang terkumpul itu, memaksanya kembali ke bentuk aslinya. Lonely River, Yun Zongqi, dan hati Dewa Bumi lainnya bergetar.
Ekspresi mereka penuh dengan ketidakpastian. Bahkan tidak perlu mempertanyakannya, Su Hongli baru saja membobol Origin Dao, tetapi kekuatan dan akumulasi yang dia tunjukkan, serta teknik rahasia dan keterampilan bertarungnya, jauh melampaui puncak Grain Avoidance Yu Tianhong. Namun terlepas dari ini, sepertinya dia bukan tandingan Su Yi. Ini terlalu menakutkan. Yu Qingxi, Su Boning, dan anggota keluarga Su lainnya terpaku di tempat. Ekspresi mereka berubah drastis. Ketika Su Hongli menunjukkan keagungannya sebelumnya, mereka sangat bersemangat. Mereka berpikir bahwa hari ini, dia akan dengan mudah membunuh keturunan Su Yi yang tidak layak itu, menyebarkan reputasi keluarga Su ke seluruh Zhou Agung, Wei, dan Qin. Siapa sangka, Su Hongli benar-benar kalah. Para penonton yang jauh juga terikat lidah dan mata terbelalak. Mereka sangat terguncang, pikiran mereka menjadi kosong. Ini adalah pertempuran yang terjadi di dunia biasa, namun bagi mereka itu tampak seperti pertempuran abadi, langsung dari legenda. Kekuatan Su Hongli mengejutkan, dan kekuatan Su Yi sebagai Grandmaster sangat mencengangkan. Apakah dia menang? Mu Xi, Pu Yi, dan sekutu Su Yi lainnya tidak bisa menahan kegembiraan. Featherflow King Yue Chan dan si Swallowing King Ge Changling juga terlihat tersentuh. Emosi menjalari hati mereka, dan mereka tidak bisa tetap tenang. Chang Guoke menyeringai. Di dalam, dia marah karena senang. Ekspresi King Jin lebih rumit, dan dia menjadi linglung. Daoist Pineflame merajut alisnya, ekspresinya gelap dan mendung. Kultivasi dan fondasi Su Hongli sangat mencengangkan. Bahkan di antara kultivator sejati, dia luar biasa. Dia pasti menerima warisan dari beberapa ahli kuno. Kalau tidak, dia tidak mungkin menampilkan kekuatan transenden seperti itu segera setelah menerobos. Namun, dibandingkan dengan Su Yi, dia masih jauh lebih lemah. Cloudstone Venerate menghela nafas pada dirinya sendiri. Dari mereka yang hadir, hanya mereka yang mencapai level yang sebanding dengannya yang bisa menangkap petunjuk ini. Di antara dua petarung, yang benar-benar menakutkan adalah Su Yi. Dia adalah Grandmaster tingkat kelima, masih dalam batas kematian, namun dari awal hingga akhir, dia benar-benar menekan Su Hongli. Martial daunnya benar-benar melampaui yang fana dan duniawi. Itu bahkan lebih kuat dan lebih mendalam daripada metode Dewa Bumi. Dia seperti seorang abadi sejati yang menampilkan seni bela dirinya. Terutama serangan terakhir itu menyapu dengan kekuatan seperti kekacauan, melawan langit dan Dao. Bahkan Cloudstone Venerate tidak memiliki kata-kata untuk menggambarkannya. Jika dia harus mengatakan sesuatu, itu akan menjadi tak terbendung. Setiap teknik rahasia dunia ini tampak pucat jika dibandingkan. Namun, Cloudstone Venerate tahu bahwa meskipun Su Hongli mengalami kemunduran besar, masih terlalu dini untuk menyatakan kemenangan Su Yi. Langit dan bumi terdiam, tatapan Earthly Immortals mengarah ke dasar kawah besar itu. Mereka menyaksikan sosok berdarah itu dengan penuh perhatian. Su Yi berdiri di udara, tak bergerak, tangan di belakang punggungnya. Namun, dia melihat tetua Taois di dekat gerbang keluarga Su, dan sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu. Saat itulah, buram merah melesat ke langit. Itu adalah Su Hongli, pakaiannya compang camping, dan dia dipenuhi luka. Auranya lemah, dan sepertinya dia diambang kematian. Namun, dia tidak menghiraukan lukanya sama sekali. Matanya sangat tenang saat dia menatap Su Yi yang jauh. Sepertinya si Jalang Ye Yufei meninggalkanmu beberapa barang bagus, dasar anak yang tidak layak. Suaranya dipenuhi dengan kebencian yang mendalam. Jelas bahwa dia menyalahkan ibunya atas pencapaian Su Yi saat ini. Su Yi merasa lucu, tapi dia tidak mau repot-repot menjelaskan. Sebelumnya, basis kultivasi kita bentrok, dan kamu gagal. Kemudian, Anda menyerang dengan mengarahkan energi asal langit dan bumi, dan Anda masih gagal. Tidakkah menurutmu sudah waktunya mengeluarkan kartu trufmu? Inilah saat yang dia tunggu-tunggu. Setelah semua itu terjadi, bagaimana saya bisa menolak permintaan putra saya yang tidak layak? Kata Su Hongli. Kemudian, di bawah tatapan tertegun dari kerumunan. Dengan setiap napas yang dia ambil, energi asal yang meluap mengalir ke dalam dirinya seperti arus. Pada akhirnya, itu berkumpul menjadi air terjun yang luas, hampir seperti naga yang menembus cakrawala. Sepanjang radius 10 mil di sekitarnya, langit dan bumi berubah. Hanya berdiri di sana, luka di sekujur tubuh Su Hongli bersatu dan kecepatannya terlihat dengan mata telanjang. Yang lebih luar biasa lagi, penampilannya berubah. Dia tampak lebih muda, gagah, dan menjanjikan. Auranya berkembang. Ini, kerumunan terperangah sekali lagi, mereka merasa seolah baru saja menyaksikan keajaiban. Bahkan Dewa Bumi terikat lidah. Sihir rahasia macam apa ini? Ini seperti kelahiran kembali Nirvana, atau mungkin kembali ke masa mudanya. Mata Su Yi sedikit menyipit, dan dia tampak tercerahkan. Jadi, ini kartu trufmu. Tatapannya tertuju pada gerbang keluarga Su, tempat sesepuh Tao berdiri. Dia kemudian melihat sebagai, saat luka Su Hongli bersatu dan dia menjadi lebih muda dan lebih kuat, kehadiran sesepuh itu surut.
Semua rambut hitam yang tersisa kehilangan pigmennya, dan segera, rambut, janggut, kumis, dan alisnya menjadi seputih salju. Pada akhirnya, bahkan kulitnya kehilangan kilau, dan matanya keruh. Sepertinya Su Hongli diam-diam merebut kekuatan dan vitalitas tetua itu. Ketika orang banyak memperhatikan apa yang terjadi, tanpa kecuali, kulit kepala mereka mati rasa, dan rambut mereka berdiri tegak. Bagaimana sihir aneh dan menyeramkan seperti itu bisa ada di dunia ini? Betapa menakutkan. Su Hongli menghela nafas, lalu menoleh untuk melihat tetua Taois. Saudara Taois, saya khawatir Anda tidak akan melihat turunnya zaman Radiant. Anda memiliki permintaan maaf yang tulus. Penatua itu menggelengkan kepalanya dan dengan lembut mengepalkan tinjunya. Yang mulia, merupakan kehormatan bagi saya untuk melayani sebagai tungku untuk pedang Anda. Tungku untuk pedangnya. Kerumunan masih bingung ketika Su Hongli tiba-tiba menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara yang menggelegar seperti guntur musim semi, "Datanglah padaku, oh pedang." Suaranya menggelegar di seluruh langit dan bergema di seluruh dunia di bawah. Dentang. Segera setelah itu, dengungan pedang terpancar dari dalam tubuh tetua itu. Kegentingan, retakan, retakan, garis demi garis cahaya pedang hitam yang ganas dan gigih meletus dari lubang hidung, telinga, mata, dan mulut Taois. Di bawah tatapan kaget para penonton, setiap inci pria itu meledak dengan cahaya pedang hitam. Itu datang dari dalam dirinya. Segera, tubuhnya penuh dengan luka, dan kulit serta tulangnya patah dan terbelah. Pada akhirnya, kekuatan dahsyat dari cahaya pedang membakarnya menjadi abu. Ini adalah tetua yang dengan mudah menekan Musi dan rekan-rekannya, seseorang yang bahkan harus diwaspadai oleh Cloudstone Venerate. Sekarang, dia telah meninggal, begitu saja. Ledakan. Sebelum orang banyak tahu apa yang terjadi, sebuah pedang ditembakkan, berkilau dengan cahaya ganas, menerjang seperti banteng yang marah. Di seluruh langit, awan menyebar. Pedang itu hitam pekat, dan bilahnya dipenuhi dengan energi jahat yang menakutkan yang jatuh ke bumi seperti air terjun, menghancurkan udara di bawah. Aura ganas dan menakutkan langsung menyelimuti seluruh bentangan langit dan bumi ini. Dewa bumi benar-benar kehilangan ketenangan mereka, dan keterkejutan mereka terlihat di wajah mereka. Mereka tetap di tempat selama ini, tapi sekarang, mereka segera menjauh. Pedang ini terlalu ganas. Itu menakutkan di luar batas. Lebih jauh, bidang pandang penonton lainnya menjadi gelap. Mereka merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke api penyucian. Ketakutan belaka membuat banyak penonton pingsan di tempat. Pakar seperti Yue Xichan dan Ge Changling merasakan tubuh mereka tegang, dan ekspresi mereka berubah drastis. Ketika pedang terkutuk muncul, auranya saja sudah cukup untuk mengintimidasi seluruh area. Siapa yang mengira kartu truf Su Hongli begitu menakutkan? Dentang. Su Hongli mengulurkan tangannya, dan pedang hitam terkutuk itu terbang ke cengkeramannya seperti burung pipit yang kembali ke sarangnya. Ledakan. Aura Su Hongli langsung berubah, meledak dengan cahaya ilahi dan sekuat dewa iblis. Seluruh bentangan langit berubah, seperti visi api penyucian yang diselimuti lapisan bayangan. Apakah kamu mengambil pedang terkutuk itu dari makam pedang setinggi 90 kaki dari Shifting Darkest Yao Mountain? Su Yi melayang di langit yang jauh, matanya berkilat, tapi ekspresinya setenang biasanya. Hanya sedikit keanehan melintas di alisnya, dia tampak agak terkejut. Itu benar, kata Su Hongli dengan tenang. Saya telah menghabiskan dekade terakhir dalam pengasingan. Sebagian besar waktu dan energiku dihabiskan untuk menempa pedang ini. Hari ini, itu akan mengakhiri hidup Anda kematian yang pantas untuk Anda. 10 tahun. Dia tidak menonjolkan diri selama 1 dekade, menggunakan sesepuh Taois untuk memelihara pedangnya. Semuanya demi menjinakkannya dan membuatnya tunduk untuk digunakannya. Dia awalnya berharap untuk menyimpannya sebagai cadangan sampai turunnya Radiant Epoch. Kemudian, dia akan berkeliling dunia, mengembara jauh dan luas, dengan pedang di tangan. Siapa yang mengira kedatangan Su Yi akan memaksanya untuk mengungkapkan kartu trufnya lebih awal? Semuanya benar-benar sunyi. Tidak ada yang yakin kapan, tapi hujan sudah berhenti. Yang tersisa hanyalah energi yang menakutkan, ganas, dan menindas yang menekan hati mereka. Itu menyelimuti seluruh area. Ketika para penonton melihat Su Hongli berdiri di sana seperti dewa iblis, mereka tercengang. Bahkan Yu Qingxi, Su Boning, dan klan Su lainnya terpesona dan terpana. Tapi Su Yi hanya mencibir, seolah kecewa. Kamu menggunakan tubuh seseorang sebagai tungku untuk menjinakkan pedang terkutuk itu. Itu adalah metode dari seorang kultivator setan, dan mereka adalah yang terbaik kelas 2. Nada suaranya penuh dengan penghinaan. Dia tidak meremehkan pedang terkutuk itu, melainkan metode Su Hongli untuk memeliharanya. Semua orang tercengang. Para penonton bisa mendengar penghinaan dalam kata-kata Su Yi, serta jejak kekecewaan yang samar. Tapi inilah tepatnya yang sulit mereka percayai. Su Hongli telah menjinakkan pedang terkutuk yang mengerikan itu. Siapa yang tidak terkejut? Siapa yang tidak akan tersentak? Mengapa Su Yi tampak begitu menghina? Bahkan Su Hongli sendiri mengerutkan alisnya, tatapannya sedingin es dan mengintimidasi. Oh,
Jangan bilang kamu tahu metode yang lebih baik untuk memelihara pedang, dasar anak tidak berbakti. Su Yi berkata dengan tenang, ingin tahu. Sebentar lagi, saya akan membiarkan Anda melihat sendiri bagaimana Anda harus membuat pedang terkutuk seperti ini dengan patuh menundukkan kepalanya. Jadi, bibir Su Hongli melengkung dengan sedikit ejekan, dia jelas tidak memikirkannya. Kalau begitu, aku akan menggunakan hidupmu untuk membuat orang-orang di dunia ini melihat betapa kuatnya pedang ini. Suaranya masih bergema di udara saat dia menyerang, pedang berayun dan pakaian berkibar. Gemuruh, langit dan bumi berguncang, dan angin serta awan hancur dan tersebar. Su Hongli seperti dewa iblis. Keganasannya melonjak ke langit saat dia mengayunkan pedangnya. Itu hanya satu tebasan, sesederhana mungkin, tapi itu berasal dari pedang terkutuknya. Dengung pedangnya bergema di seluruh area sekitarnya, seperti raungan dewa iblis. Ki pedang berwarna darah yang tak tertandingi melesat ke udara. Pedang Ki membentang hingga 1000 kaki, semerah api, seperti api iblis yang naik ke langit. Saat tebasan itu turun, udara setinggi 1000 kaki meledak di sekitarnya, mewarnai langit menjadi merah yang tidak wajar, berdarah, dan menakutkan. Banyak penonton yang jauh mengerang saat darah mengalir dari 7 lubang di wajah mereka. Bahkan Dewa Bumi merasakan sakit yang menyengat. Indera ilahi mereka yang dilepaskan menerima pukulan yang mengerikan. Mata mereka membelalak dalam keterkejutan yang tidak dapat disembunyikan, dan mereka segera menarik indera ilahi mereka. Mereka bahkan tidak berani lagi berusaha untuk memahami rahasia pedang terkutuk itu. Itu hanya satu tebasan, tapi itu sangat menakutkan. First Immortal of the Sword, Chapter 340. Saya tidak tahu apakah Su Yi dapat menghentikan tebasan ini. Musi, Puyi, dan yang lainnya merasa seolah-olah hati mereka hampir melompat keluar dari dada mereka. Dentang, saat Su Hongli menebas, Su Yi mengulurkan tangannya, dan pedang Dewa Abstrus muncul di telapak tangannya. Bilahnya gelap dan tenang seperti tinta, dan menghasilkan dengungan rendah yang megah. Ekspresinya tenang saat dia dengan santai mengayunkan pedangnya. Suara mendesing. Sebuah sungai Ki pedang jernih turun ke langit, luas dan mengesankan, dengan momentum besar. Seolah-olah dia telah menarik galaksi ke dunia manusia. Namun, tidak seperti sebelumnya, cahaya dao jernih yang terbentuk dari 5 agregat spiritual sedang memanggilnya. Kekuatannya sangat berbeda dari sebelumnya. Ledakan, Ki pedang merah yang mengejutkan berkobar seperti api iblis saat terbang di udara dan berbenturan dengan galaksi transparan Su Yi. Seketika, arus energi destruktif yang eksplosif dan tak terukur meledak di udara. Pedang Ki tersebar seperti hujan cahaya. Cahaya berwarna merah darah dan jernih berbenturan, indah namun menakutkan. Daerah sekitarnya telah lama menjadi puing-puing, tetapi ketika arus baru kekuatan destruktif ini menyapu, jurang yang mengejutkan dan mencolok terbentuk di tanah, satu demi satu. Pemandangan itu sangat mengejutkan sehingga pikiran banyak penonton menjadi kosong. Untungnya, setiap bangunan dalam jarak 10 mil dari perkebunan keluarga Su telah dikosongkan. Tidak ada warga biasa di sini. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa banyak korban yang akan dihasilkan dari pertempuran ini. Bang! Cahaya pedang tersebar seperti hujan saat Su Yi dikirim terbang kembali. Dia terbang beberapa ratus kaki sebelum akhirnya berhenti. Ki-nya bergejolak di dalam dirinya, dan dia memotong sosok yang agak menyesal. Pedang Dewa Abstrus bergetar di cengkeramannya. Jelas bahwa itu juga berdampak cukup besar. Tebasan itu sangat menakutkan, namun dia memblokirnya juga. Mata Earthly Immortals membelalak kaget. Yang lain juga tampak bingung. Seberapa perkasa dan mengesankan pedang terkutuk yang tak tertandingi dalam cengkeraman Su Hongli. Bahkan hanya menonton dari kejauhan, serangan itu sudah cukup membuat hati mereka putus asa. Namun, itu masih belum cukup untuk menjatuhkan Su Yi. Meskipun Su Yi didorong mundur dengan agak canggung, semua orang tahu bahwa dia tidak terluka. Saya akan tertarik untuk melihat berapa banyak serangan yang bisa diblokir oleh keturunan yang tidak layak seperti Anda. Su Hongli mendengus. Sosoknya diselimuti energi yang sangat buruk, membuatnya lebih mengesankan dan menakutkan dari sebelumnya. Suaranya masih bergema di udara ketika suara mendesing. Dia mengayunkan pedangnya sekali lagi. Menjulang, api iblis berwarna darah melonjak. Pedang Ki padat dan mengesankan, seperti domain iblis. Dengung pedang bergema di seluruh langit dan bumi, seperti raungan dewa iblis. Hanya dengan melihatnya saja sudah cukup untuk mengejutkan dunia. Ketika duel berubah menjadi mencoba menggunakan harta seseorang untuk mengklaim kemenangan, itu sudah membosankan. Di kejauhan, Su Yi menghela nafas. Dia mulai kehilangan minat. Baik, sudah saatnya kita mengakhiri ini. Dentang, pedang Dewa Abstrus mengeluarkan dengungan yang jelas, dan aura Su Yi berubah. Setiap inci kulitnya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan dan jernih, membuatnya tampak tidak jelas dan halus. Suara mendesing. Dia memutar pergelangan tangannya dan mengangkat ujung pedangnya ke udara membentuk busur misterius. Seketika, 5 elemen cahaya kayu, api, logam, air, dan tanah melonjak, mengisi pedangnya.
Ledakan, seolah-olah 5 gunung pedang muncul di bentangan langit itu, satu sesuai dengan masing-masing dari 5 elemen. Mereka beresonansi satu sama lain, seperti satu kesatuan. Pedang domain penindasan 5 elemen hebat. Ini adalah mantra pedang tiada taraf, yang Su Yi ciptakan sendiri di kehidupan sebelumnya. Itu peringkat di antara 33 sutra Dao pedang alam liar. Kehalusannya melibatkan aplikasi tertinggi dari Grand Dao dari 5 elemen. Saat diaktifkan, pedang Qi membentuk 5 gunung dewa unsur. Masing-masing dapat menekan seluruh lanskap atau membunuh iblis dan dewa. Jika Su Yi tidak memurnikan cahaya Dao spiritual 5 warna di alam Grandmaster, dia tidak mungkin menunjukkan kekuatan sebenarnya dari mantra pedang yang tak tertandingi ini. Sekarang, saat dia melepaskan mantra yang tak tertandingi ini, ledakan, lingkungan mereka tidak bisa menerimanya. Langit dan bumi berguncang hebat, seolah serangan yang satu ini akan segera menekan seluruh area. Ketika Dewa Bumi yang jauh melihat ini, mereka semua tercengang, dan mereka merasakan perasaan yang kuat akan datangnya krisis. Tampaknya segalanya matahari, bulan, dan bintang, semua ciptaan, dan setiap penghuni yang hidup akan diselimuti dan ditekan. Cahaya aneh naik tanpa diminta ketatapan Su Yi. Dalam kehidupannya yang lalu, dia tidak pernah memurnikan cahaya spiritual dari 5 agregat, juga tidak menggabungkan 5 elemen menjadi satu. Sekarang, dia melepaskan sutra pedang buatannya sendiri sebagai Grandmaster. Sudah lama sejak terakhir kali dia menggunakannya, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedih. Sutra pedang ini sudah melampaui batasan serangan dan sikap biasa. Dia telah mempraktikkannya secara ekstrim, dan hampir tidak ada yang menghalangi jalannya. Ada periode waktu yang lama di mana dia mengandalkan sutra pedang ini untuk melintasi alam liar, tak terkalahkan dan tak tertandingi di antara mereka dari generasi yang sama, dengan sedikit musuh yang layak. Ledakan, Su Hongli mengayun untuk membunuh. Su Yi menyerang hampir bersamaan. Serangannya hampir tak terlukiskan, seperti 5 gunung ilahi purba yang bergerak, membuat langit dan bumi berputar terbalik. Matahari dan bulan hancur, dan sungai bintang hancur. Tingkat fenomena aneh ini sangat menakutkan di luar batas. Ini adalah pedang domain penindasan 5 elemen besar. Itu diresapi dengan kebenaran Dao 5 elemen yang tertinggi dan paling menakjubkan, semuanya dilepaskan dalam satu sutra. Auranya saja sudah cukup untuk mengguncang hati. Gemuruh. Kerumunan menyaksikan busur cahaya pedang berdarah dan 5 gunung unsur berbenturan, menghasilkan ledakan yang mengejutkan dan bergemuruh. Untuk sesaat, yang tersisa hanyalah seberkas cahaya. Petak kekuatan besar dan eksplosif menggelegar, pecah di antara kedua petarung. Dalam sekejap, itu menyebar, meluas ke segala arah, seperti badai yang melanda dunia. Ini, tiba-tiba, Cloudstone Venerate, Yun Zongqi, Lonely River, dan ekspresi Dewa Bumi lainnya berubah drastis. Segera setelah itu, Yue Xichan, Ge Changling, Mu Xi, dan yang lainnya menjadi bisu. Siapa yang menang, dan siapa yang kalah? Mata orang banyak melebar saat mereka mencoba untuk mendapatkan tampilan yang lebih baik. Mereka kemudian menyaksikan badai angin berangsur-angsur memudar dan cahaya menghilang, digantikan oleh pemandangan yang sulit dipercaya. Pakaian Su Hongli compang camping, dan darah mengalir dari bibirnya saat dia berlutut. Sepertinya dia baru saja mengalami dampak yang mengerikan. Dia telah dipaksa ke tanah, di bawah begitu banyak tekanan sehingga dia hampir jatuh ke belakang. Pada akhirnya, dia bertahan, tetapi dia hanya berhasil bertahan tegak dengan jatuh ke satu lutut. Pedang terkutuk itu sekarang tergeletak di antara puing-puing, berdengung dan bergetar, sekitar 100 kaki jauhnya. Su Yi berdiri di langit, pedang di tangan, bersinar dengan cahaya Dao transparan dan jernih, seperti makhluk abadi atau dewa, menatap dunia di bawah. Kerumunan terdiam, semua orang tercengang. Sebelumnya, Su Hongli telah menggunakan sihir rahasia yang menyeramkan untuk menghapus vitalitas tetua Taois, mengembalikannya ke kondisi puncaknya. Setelah itu, dia memanggil pedang terkutuk yang tak tertandingi yang dia pelihara di dalam tubuh lelaki tua itu selama lebih dari 1 dekade. Kekuatannya yang ganas saja sudah cukup untuk mengguncang semua orang yang hadir. Bahkan Dewa Bumi merasakan ketakutan dan teror. Namun sekarang, sekuat Su Hongli, 2 serangan kemudian, dia mengalami kemunduran lagi. Su Yi telah memaksanya jatuh sekali lagi. Ini tidak diragukan lagi, sulit dipercaya, itu jauh melampaui imajinasi para penonton. Baru sekarang mereka menyadari betapa kuatnya serangan Su Yi sebelumnya. Aku merasa kasihan pada pedang itu. Di tanganmu, itu seperti mutiara yang terkubur di lumpur. Dengan keahlianmu, hanya itu kekuatan yang bisa kamu keluarkan, kata Su Yi dengan tenang. Pedang terkutuk itu memang sangat ganas dan lalim, tetapi jika Su Hongli ingin bersaing dengannya dalam hal ilmu pedang, dia hanya mengundang penghinaannya sendiri. Su Hongli menyeka darah dari bibirnya dan bangkit kembali. Ekspresinya gelap dan menakutkan. Aku baru tahu ibu jalangmu menahan diri, sejak awal. Dia menyimpan warisan sejatinya untukmu, dasar anak nakal yang tidak layak. Kata-katanya penuh dengan kebencian yang pekat. Jelas, dia mengira kecakapan tempur Su Yi saat ini dapat ditelusuri kembali ke Ye Yufei.
Itu pada gilirannya berarti dia telah memberikan warisannya kepada Su Yi, bukan dia. Tatapan Su Yi membeku. Bagaimana mungkin ibuku begitu buta hingga jatuh cinta pada bajingan seperti Su Hongli? Dia lebih rendah dari binatang buas. Dengan lantang, dia berkata, Su Hongli, kamu benar-benar mengecewakanku. Saat dia berbicara, dia mulai berjalan mendekat, jantungnya melonjak dengan niat membunuh yang tak tertahankan. Pedang, datanglah padaku. Su Hongli berteriak. Dentang. Ratusan kaki jauhnya, pedang terkutuk itu terangkat, menembak langsung ke telapak tangan Su Hongli. Apakah kamu cocok untuk memanggil pedang itu? Cibir Su Yi. Pakaiannya berkibar di sekelilingnya, dan dia tiba-tiba meledak dengan keagungan yang meluap. Dia langsung menggabungkan pencapaiannya dalam Dao of the Sword ke dalam auranya dan melepaskannya, tidak menahan apapun. Seolah-olah dia sendiri adalah pedang ilahi yang sangat tajam yang mengiris kubah surga. Di dalam jiwanya, pedang 9 neraka yang sudah lama tidak aktif sepertinya merasakan aura seperti pedang Su Yi. Itu diam-diam bergetar, lalu beresonansi dengannya. Di mata orang banyak, Su Yi sekarang menyerupai pedang abadi, berdiri di luar 9 langit, jauh dan halus, dengan keagungan tak terbatas. Dentang, dentang, dentang. Sepanjang daerah sekitarnya, pedang yang tak terhitung jumlahnya mulai berdengung. Para ahli yang membawa pedang semuanya menemukan, dengan takjub, bahwa senjata mereka meraung dan bergetar. Dewa bumi tersentak, bahkan senjata pribadi mereka menangis dan bergetar, meskipun upaya terbaik mereka untuk menekannya. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. 10.000 pedang beresonansi, seperti menteri di hadapan seorang raja suci. Saat itulah Su Yi memberi isyarat dari kejauhan. Bibirnya terbuka, dan dia hanya mengucapkan 2 kata yang ringan dan lapang, kemarilah. Mereka seperti doa ajaib. Pedang terkutuk tak tertandingi di tangan Su Hongli tiba-tiba menjadi gelisah, dan meronta-ronta dan berjuang untuk membebaskan diri. Ekspresi Su Hongli berubah drastis, dan dia berteriak, berhenti. Dia mengedarkan seluruh kultivasinya, menggunakan semua kekuatan yang dimilikinya untuk menekan aura pedang terkutuk itu. Namun, sesaat kemudian, menyembur, pedang terkutuk itu meletus dengan petak cahaya pedang hitam yang luas dan melesat maju. Yang mengejutkan, itu menghancurkan jari Su Hongli dalam prosesnya. Darah menyembur dari tangannya yang hancur saat pedang terbang lurus ke arah Su Yi. Saat jaraknya 3 kaki dari Su Yi, pedang terkutuk itu berhenti, berputar, lalu memiringkan gagangnya ke arah Su Yi. Seperti manusia yang bersujud dalam kepasrahan. Adegan ini sangat sulit dipercaya sehingga mata para penonton hampir keluar dari tengkorak mereka. Bagaimana ini mencuri? Pedang terkutuk itu jelas-jelas menyerah atas kemauannya sendiri. Itu praktis melemparkan dirinya ke pelukan Su Yi. Aku bilang aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana membuat pedang menundukkan kepalanya dalam penyerahan. Bisakah kamu melihat dengan jelas sekarang? Tanya Su Yi dengan tenang. Dia hanya berdiri di sana, dan dia tidak berusaha untuk mengambil pedang terkutuk yang tiada taranya, namun pedang itu mengikutinya, lemah lembut seperti pelayan, hanya melayang di sisinya. Orang yang tidak berbakti. Setelah hening sesaat, Su Hongli berteriak, ekspresinya pucat. Matanya tampak seperti akan meledak, dan dia benar-benar kehilangan kendali atas emosinya. Dia telah mencurahkan dirinya untuk menaklukkan pedang terkutuk itu selama 1 dekade, dan dia memanjakannya seolah-olah itu adalah darah dagingnya sendiri. Namun sekarang, seseorang telah mengambilnya darinya. Ini tidak berbeda dengan mencungkil sebongkah daging dari hatinya. First Immortal of the Sword, Chapter 341. Raungan marah Su Hongli bergema di seluruh langit dan bumi. Ketika mereka melihat betapa dia telah kehilangan ketenangannya, kerumunan tidak bisa menahan nafas. Seberapa perkasa kepala keluarga Su. Kultivasi dan kartu yang dimilikinya jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Namun sekarang, setelah pedang tak tertandingi namun terkutuk itu meninggalkannya, dia benar-benar kehilangan kendali, tenggelam dalam histeris. Dia menjadi gila karena amarah. Siapapun akan menghela nafas saat melihat ini. Suara mendesing. Su Hongli menyerbu secara eksplosif ke arah Su Yi. Ekspresinya pucat dan menakutkan, dan matanya bersinar dengan cahaya dingin saat dia meraih gagang pedang terkutuk itu. Tidak ada keraguan tentang hal itu, dia mencoba merebutnya kembali. Tatapan Su Yi dingin saat dia mengayunkan pedang Dewa Abstrus. Ledakan, pedang domain penindasan 5 elemen besar melonjak menjadi ada, seperti gunung ilahi purba. Bahkan sebelum Su Hongli bisa mendekat, penindasan yang mengerikan membekukannya di tengah serangan, dan dia hampir jatuh kembali ke bumi. Saat itulah Su Yi menjangkau ke udara, meraih, dan menarik Su Hongli ke arahnya. Apa? Dia menamparnya tepat di wajahnya. Pipi Su Hongli ambruk, dagingnya merah, bengkak, dan berdarah. Itu praktis dihaluskan. Kamu, Su Hongli sangat marah. Tetapi tepat ketika dia akan mengatakan sesuatu. Apa? Tamparan keras lainnya menyusul. Su Yi memukulnya begitu keras, telinganya berdenging, pikirannya menjadi kosong, dan dia melihat bintang. Setiap kali Anda membuka mulut, keluar lagi, anakku yang tidak layak. Katakan padaku, apakah kamu layak menjadi ayahku?
Tatapan Su Yi dingin dan acuh tak acuh. Seluruh area terdiam, bahkan burung pun menghentikan nyanyiannya. Semua orang tahu bahwa, tanpa pedang terkutuknya yang tak tertandingi, Su Hongli telah benar-benar ditekan. Ayah! Di dalam perkebunan keluarga Su, Su Boning berteriak dalam kesedihan dan penderitaan, sangat marah hingga matanya hampir melotot. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Su Yi telah menamparkan wajah ayahnya, tidak menunjukkan rasa hormat sama sekali. Tentu saja Su Boning marah. Yu Qingzi juga gemetar karena marah, dan wajahnya yang cantik pucat pasi. Dia menggertakkan giginya begitu keras hingga hampir hancur. Dari para pelayan hingga petinggi, setiap anggota keluarga Su diam seperti patung lumpur. Mereka merasakan kedinginan di tangan dan kaki mereka tidak bisa menerima apa yang mereka lihat. Pertempuran ini benar-benar sulit diprediksi, Lonely River menghela nafas, ekspresinya berubah dan tidak pasti. Dewa bumi lainnya di sampingnya Yun Zongqi, Si Fengli, Taois Api Pinus, antara lain juga tidak bisa tetap tenang. Kekuatan Su Hongli sudah cukup membuat mereka menggigil. Dan Su Yi, kekuatan yang dia perlihatkan membuat mereka ketakutan. Yue Xichan, Ge Changling, dan teman serta sekutu Su Yi menghela nafas lega, tetapi jejak keterkejutan tetap ada di alis mereka. Tampaknya debu akhirnya mengendap di pertempuran ini. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa bahkan melawan seseorang yang sekuat Su Hongli, Su Yi dapat merebut keunggulan absolut. Bahkan setelah semua itu, dia tidak terlalu terluka. Itu praktis keajaiban. Musi, Pu Yi, dan sekutu Su Yi lainnya tersenyum. Hati mereka telah bergejolak, tetapi sekarang, mereka akhirnya santai. Satu-satunya penyesalan mereka adalah, mungkin, kematian sesepuh Taois, dia terlalu santai. Penonton yang jauh masih terkejut, dan mereka belum pulih akal sehatnya. Suasana sekarang hening dan hening. Su Hongli gemetar karena marah, terlalu marah untuk berpikir jernih. Dia berteriak, Umwa Fuifuet, bocah yang tidak layak, Duo Wayo Wiwi Fuwin Yuong. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu telah menang? Butuh beberapa saat bagi Su Yi untuk bereaksi terhadap apa yang dikatakan Su Hongli, mulutnya sangat bengkak sehingga dia tidak bisa berbicara dengan jelas. Apa? Su Yi menamparkan wajah Su Hongli sekali lagi, tanpa kesopanan sedikit pun. Aku sangat sadar bahwa pedang terkutuk itu bukanlah kartu trufmu yang sebenarnya. Kalau tidak, bukankah menurutmu aku sudah melumpuhkanmu? Ge Changling telah memberitahunya bahwa ibunya, Ye Yufei, membawa harta setan yang sangat menyeramkan dan berbahaya. Selain itu, dia mengatakan kemungkinan besar Su Hongli telah berubah justru karena harta tersebut. Akibatnya, pedang terkutuk yang disegel di dalam kuburan pedang setinggi 90 kaki di jurang gunung Yao Shifting Darkest, paling banyak, hanyalah salah satu kartu truf Su Hongli. Hahaha. Ketika dia mendengar itu, Su Hongli tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, matanya melonjak karena kegilaan. Praktis secara bersamaan, Su Yi merasakan aura yang sangat berbahaya, dan dia melemparkan Su Hongli pergi tanpa ragu sedikitpun. Ledakan. Dia kemudian menyaksikan tubuh Su Hongli melonjak dengan cahaya hitam yang melesat ke 9 langit dan menyebar, menutupi seluruh bentangan langit. Dan di sini orang banyak berasumsi bahwa tirai telah jatuh pada duel ini. Ketika mereka melihat ini, rambut mereka berdiri. Su Hongli masih memiliki kartu di lengan bajunya. Anggota keluarga Su, termasuk Yu Qingzi dan Su Boning, sangat senang hingga hampir menangis. Semuanya menjadi bersemangat. Mereka merasa seolah-olah telah menerima harapan baru saat mereka hampir tenggelam. Gemuruh. Langit dan bumi berguncang dengan Su Hongli sebagai pusatnya. Cahaya gelap melonjak, dan energi iblis bergolak, menutupi matahari. Kerumunan kemudian menyaksikan mata Su Hongli memerah dan acuh tak acuh. Bahkan rambutnya diwarnai warna darah. Auranya juga berubah, menjadi dingin dan menakutkan, seperti dewa iblis langsung dari dunia bawah, perkasa di luar batas. Ini ekspresi dewa bumi berubah, pemandangan ini bahkan mengejutkan mereka. Ketika Su Hongli pertama kali menyerap kekuatan hidup Penatua Daois dan mengangkat pedang terkutuknya yang tiada taraf, dia agung dan mengesankan hingga ekstrim. Namun sekarang, dia bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Ekspresi Yue Xichan, Ge Changling, Musi, dan Pu Yi membeku. Siapa yang mengira bahwa hal seperti ini akan terjadi tepat ketika mereka mengira debu telah mengendap? Hanya Su Yi yang tetap setenang sebelumnya. Adegan ini sama sekali tidak mengejutkannya. Dia sudah lama curiga bahwa sesuatu telah terjadi untuk mengubah Su Hongli, dan ketika Ge Changling mengangkat harta iblis itu, Su Yi dengan cepat menghubungkan titik-titik itu. Semua ini hanya berfungsi untuk memverifikasi deduksinya. Ledakan. Su Hongli tiba-tiba menggeliat, lalu menarik napas dalam-dalam, menyerap ki iblis hitam yang memenuhi langit kembali ke tubuhnya. Kemudian, dia memalingkan matanya yang merah pada Su Yi dan tersenyum. Terima kasih banyak, anakku. Jika bukan karena bantuan Anda, saya khawatir yang agung ini akan membutuhkan lebih banyak waktu sebelum saya dapat muncul di hadapan Anda seperti ini. Suaranya menyenangkan, seperti dering lonceng. Para penonton bergidik saat mereka merasakan energi jahat yang terpancar dari Su Hongli.
Dia tampaknya telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Suyi berkata dengan datar, putraku. Hanya untuk itu, aku akan memurnikanmu, dasar roh iblis kecil yang remeh. Roh iblis. Kerumunan merasakan gelombang ketakutan. Jangan bilang Su Hongli dirasuki. Jadi, tapi saya khawatir Anda tidak memiliki keterampilan seperti itu, tawa Su Hongli, suaranya lembut dan tidak wajar. Bagaimana dengan ini? Tidak perlu bagi kita untuk bertarung. Ikrarkan diri Anda untuk tujuan saya dan jadilah bawahan saya, dan saya jamin Anda akan mencapai puncak Grand Dao dan dihormati di seluruh dunia. Nada suaranya santai meskipun kata-katanya sombong. Hah, Suyi tertawa, tapi matanya dingin dan acuh tak acuh. Dia menyingkirkan pedang Dewa Abstrus, lalu mengulurkan tangannya dan meraih. Dentang, pedang hitam terkutuk yang melayang jatuh ke telapak tangannya, bersenandung kegirangan, senjata itu praktis melompat dan bersorak kegirangan. Pedang itu memiliki panjang 3 kaki 4 inci dan lebar 4 jari. Tepinya sehalus sayap jangkrik, dan bilahnya lurus seperti penggaris. Ada karakter kecil, masing-masing seukuran lalat, terukir di gagangnya. Mereka membaca, kuburan awal. Gumpalan energi yang sangat buruk jatuh dari bilahnya seperti air terjun, memberinya keagungan yang mengejutkan dan tidak menguntungkan. Jika kamu tidak berperilaku baik, aku juga akan memperbaiki jiwa terkutukmu, bisik Suyi. Ledakan, ini sepertinya memotivasi Early Grave. Bilahnya meledak dengan cahaya ganas, dan menyerbu ke udara seperti badak yang mengamuk. Dengungannya, mengingatkan pada lolongan Dewa Iblis, menembus langit. Kekuatannya jelas jauh lebih besar daripada saat Su Hongli menggunakannya. Pemandangan itu membuat para penonton tercengang. Bukankah pedang terkutuk ini terlalu patuh? Kamu benar-benar ingin bertarung dengan yang agung ini? Alis Su Hongli berkerut, dan mata merahnya yang tidak wajar memancarkan cahaya dingin. Suyi menjawab dengan mengayunkan pedangnya, sama sekali tidak sopan. Suara mendesing. Pedang domain penindasan 5 elemen hebat. Ketika ditampilkan melalui makam awal, 5 gunung unsur yang dimanifestasikan dari pedang Qi memiliki energi tambahan yang haus darah dan mengerikan, dan mereka mewarnai seluruh bentangan langit dengan warna merah darah yang mencolok. Su Hongli mendengus dingin, mengangkat tangannya, dan mengeluarkan lonceng perunggu hitam. Itu seukuran telapak tangan, dan permukaannya yang gelap gulita ditutupi dengan gambaran neraka yang menyeramkan dan menakutkan. Saat lonceng itu beredar, seberkas petir merah turun, kekuatan penghancurnya merobek celah yang mencolok dan mengejutkan di udara. Ini adalah harta yang sangat menakutkan. Ketika Dewa Bumi melihatnya, mereka merasa seolah-olah ada jarum yang menusuk jiwa mereka, dan mereka langsung terperangah. Penonton yang jauh tidak bisa mempertahankan pikiran mereka sama sekali. Ekspresi mereka menjadi kosong, tetapi di dalam hati, seolah-olah mereka telah turun ke pemandangan neraka yang gelap, menakutkan, dan berwarna merah darah. Mereka berjuang dalam menghadapi keputusasaan, tidak mampu membebaskan diri. Harta karun yang aneh dan menakutkan ini memengaruhi jiwa mereka. Itu harta karun iblis. Itu pasti. Ge Changling langsung gelisah. Bertahun-tahun yang lalu, Ye Yufei telah memperingatkan mereka tentang harta aneh dan menyeramkan yang dibawanya, yang dapat menyerang dan memengaruhi pikiran. Itu sangat berbahaya. Kalau dipikir-pikir sekarang, itu pasti bel setan itu. Saat ini dalam kepemilikan Su Hongli. Ini adalah bukti yang tak terbantahkan bahwa dia benar-benar telah mencurinya dari Ye Yufei, dan bahwa energinya benar-benar memengaruhinya, menyebabkan perubahan temperamen yang dramatis. Dentang, Su Hongli melambaikan lengan bajunya, dan bel bergemuruh, menghasilkan petir merah yang menjulang tinggi saat bertemu dengan tebasan masuk Su Yi secara langsung. Suara bel saja mengguncang banyak penonton sampai batuk darah, dan mereka merasa seolah-olah kepala mereka akan terbelah, jiwa mereka menderita luka berat. Bahkan Dewa Bumi harus mengedarkan kultivasi mereka dengan kekuatan penuh untuk bertahan melawan gelombang suara yang menargetkan jiwa mereka. Gemuruh. Dampaknya sangat keras, langit dan bumi runtuh terdengar. Lonceng hitam dan pedang yang terbungkus energi yang sangat buruk berbenturan, arus energi destruktif melonjak dari titik tumbukan. Para penonton bahkan tidak berani membayangkan betapa mengerikan bencana yang akan ditimbulkan oleh kekuatan itu jika mereka bentrok di tanah. Percikan jatuh seperti hujan. Su Yi membawa makam awal dan menyerang. Pupil mata merah darah Su Hongli mengerut, sepertinya dia tidak mengira Su Yi akan melawan kekuatan lonceng hitam dengan begitu mudah. Sesaat kemudian, dia tertawa terbahak-bahak, dan dia berulang kali mengetuk permukaan bel, jari-jarinya secepat kilat. Lonceng seukuran telapak tangan itu tiba-tiba membesar hingga tingginya 1000 kaki. Pemandangan neraka yang gelap dan berdarah terwujud di atasnya, membangkitkan petir merah yang menjulang tinggi. Putraku, izinkan aku mengirimmu ke dunia berikutnya. Su Hongli tertawa lembut dan feminin, lalu melambaikan tangannya. Pergi, gemuruh. Lonceng hitam setinggi 1000 kaki turun dan menyelimuti seluruh bentangan langit yang saat ini diduduki Su Yi, membawa petir merah langsung dari neraka. Su Yi benar-benar terjebak. First Immortal of the Sword, Chapter 342. Satu serangan, dan lonceng perunggu hitam setinggi 1000 kaki telah menjebak dan menekan Su Yi.
Ini membuat kerumunan benar-benar lengah, dan mata mereka membelalak. Mereka kemudian menyaksikan bel bergemuruh dan menggelegar. Pemandangan neraka berdarah terwujud di sekitarnya, melonjak dengan petir merah. Itu aneh dan menakutkan. Dan Suyi, tidak ada tanda-tanda dia, tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Ini, Dewa Bumi terpaku di tempat. Mereka bahkan tidak bisa membayangkan. Suyi tampak kuat di luar batas sebelumnya, namun sekarang, dia telah ditekan hanya dalam satu serangan. Apakah Su Hongli benar-benar menakutkan setelah roh iblis menyerbu tubuhnya? Berapa tingkat harta karun bel itu? Bagaimana ini mungkin? Ekspresi Yue Xichan, Ge Changling, Mu Xi, dan yang lainnya berubah secara dramatis, dan mereka merasa merinding. Tak satu pun dari mereka akan menduga bahwa hal seperti ini akan terjadi pada Su Yi yang tampaknya tak terkalahkan begitu tiba-tiba. Hati mereka mengepal, tegang dan tidak pasti. Sementara itu, di dalam perkebunan keluarga Su Boning bisa dibilang sangat senang. Hahaha, ayah menjatuhkan Su Yi. Su Hongli tidak bisa menahan tawa dingin. Apakah orang bodoh sepertimu layak menjadi anakku? Aku akan membunuhmu. Senyum Su Boning membeku, dan dia berdiri di sana, terpaku di tempat, seolah-olah air dingin telah menghilangkan kegembiraannya dan menceburkannya ke dalam jurang yang sedingin es. Ini apa yang terjadi? Yu Qingzi berdiri di sisinya, wajahnya pucat pasi. Dia juga tampak bingung. Dia sudah tahu bahwa Su Hongli bukan lagi dirinya sendiri. Mata merah Su Hongli yang tidak wajar kemudian menatap tajam ke lonceng hitam besar itu, dan dia berkata dengan santai, Su Yi, selama kamu mengaku kalah, aku akan menyelamatkan hidupmu. Jika tidak, Anda tidak dapat melarikan diri. Bel hukuman petir Netherworld yang agung ini akan menghancurkanmu, jiwa dan raga. Suaranya menyebar jauh dan luas. Semua mata terpaku pada lonceng perunggu hitam dan pemandangan neraka merah tua yang padat, mengesankan, dan tidak wajar. Saat itulah suara tenang Su Yi terdengar dari dalam, aku akan memberimu satu kesempatan saja. Silakan dan coba, saya ingin melihat apa yang dapat dilakukan oleh harta spiritual kecil yang remeh dari cara setan ini terhadap saya. Dia terdengar tenang seperti sebelumnya. Para penonton tercengang, dia sudah terperangkap di dalam harta karun iblis ini. Bagaimana mungkin dia masih begitu tenang? Bukankah dia khawatir dia akan mati di sana? Jadi, Su Hongli mengangkat kepalanya dan tertawa ke langit, rambutnya yang panjang dan berwarna merah darah berkibar di sekelilingnya. Ledakan, auranya tiba-tiba menjadi kejam dan menyeramkan, dan jari-jarinya dengan cepat bergeser, seolah memetik instrumen, membentuk serangkaian segel tangan misterius. Lonceng setinggi 1000 kaki yang terbungkus dalam warna merah tua berputar, dan gunungan mayat serta lautan darah muncul dalam bayangan neraka di sekitarnya. Petir merah yang lebih banyak turun ke bel seperti air terjun dalam gelombang ledakan. Sepintas, sepertinya itu berniat menyempurnakan langit. Padat, merah darah mewarnai udara, dan energi destruktif yang menakutkan menyebar. Para penonton, terlepas dari apakah mereka dewa bumi atau seniman bela diri biasa, merasakan teror muncul di dalam hati mereka. Tubuh mereka menjadi kaku, dan mata mereka melebar keheranan. Mereka bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana Su Yi, yang terperangkap di dalam bel, bisa menahan serangan yang begitu mengerikan. Su Yi, jika kamu tidak bisa menerimanya, apapun yang kamu lakukan, jangan bertindak keras. Aku benar-benar mengagumimu. Selama Anda memohon belas kasihan, saya akan bersikap lunak. Suara lembut dan banci Su Hongli bergema di seluruh langit dan bumi. Dia sombong, dengan aura dewa iblis, keagungannya memukau semua orang yang hadir. Hanya dia yang tahu bahwa siapapun yang terperangkap dalam Netherworld Thunder Punishment Bell secara efektif terjebak dalam api penyucian berdarah. Setiap saat mereka berada di dalam, mereka menderita serangan eksplosif dari petir darah Netherworld. Jangankan seorang Grandmaster, bahkan pembudidaya Origin Dao, terlepas dari alamnya, tidak berbeda dengan semut dalam menghadapi serangan semacam itu. Pada akhirnya, tidak ada penghindaran dari disintegrasi tubuh dan jiwa. Apakah dia berada di puncaknya? Dengan kekuatan ini saja, dia bahkan bisa mengancam nyawa para pembudidaya spirit Dao. Tapi kemudian, saat kerumunan menyaksikan dengan takjub, suara Su Yi terdengar dari dalam bel. Hanya itu yang kamu punya. Beberapa kata ringan dan lapang, tapi itu cukup untuk menyampaikan kekecewaan, penghinaan, dan penghinaan Su Yi. Su Hongli menganggap mereka sebagai penghinaan besar terhadap martabatnya. Mata merah darahnya menyipit, dan auranya meluas, bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Cih! Su Hongli meraung, dan darah serta kinya melonjak. Cahaya yang tidak wajar melesat keluar, dan tangannya membentuk segel yang aneh. Dia tiba-tiba menekan udara, membidik lonceng hitam yang jauh. Gemuruh, lonceng itu meledak dengan cahaya berdarah, yang melesat ke langit, lebih menakutkan dari sebelumnya. Kali ini, kehancuran meluas ke tanah luas keluarga Su di kejauhan. Satu demi satu bangunan runtuh pagoda, istana, gazebo, dan halaman yang indah. Seolah-olah badai angin telah menyapu, mengurangi area menjadi kehancuran, hanya menyisakan puing-puing.
Malapetaka ini datang begitu tiba-tiba sehingga banyak anggota klan Su tidak dapat melarikan diri tepat waktu. Banyak nyawa hilang, dan jeritan memilukan terdengar di seluruh perkebunan. Namun, tidak ada yang memperhatikan selingan kecil ini. Semua mata tertuju pada bel hitam, yang semakin menakutkan. Serangannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bisakah Su Yi benar-benar bertahan dalam keadaan seperti itu? Napas Su Hongli agak tergesa-gesa. Jelas bahwa mengaktifkan bel hitam secara terus-menerus menguras tenaga. Su Yi, bagaimana rasanya? Aku tahu kau tidak mati. Karena kekuatanmu, aku memberimu banyak kesempatan untuk memohon belas kasihan, teriak Su Hongli. Tapi sekarang, kamu harus mengerti. Jika keadaan terus seperti ini, kamu akan mati bahkan jika aku rela menyelamatkanmu. Su Hongli tampak senang dengan kecerdikan dan percaya diri, seolah dia tahu dia memiliki ini di dalam tas. Kerumunan merasakan aliran dingin melalui hati mereka. Beberapa pakar generasi tua hanya bisa menghela nafas. Su Yi akan berjuang untuk menghindari bencana ini. Yang lainnya, seperti si Feng Liu dan Lonely River, mau tidak mau merasa kasihan. Mereka melihat Su Yi sebagai musuh mereka, dan mereka sudah lama berencana membunuhnya. Mereka berharap memanfaatkan keadaan Su Yi yang lemah dan terluka untuk menyerang dan membunuhnya. Sekarang, sepertinya mereka tidak akan pernah mendapat kesempatan menguasai. Lan Su mengirimkan dengan sedikit panik. Tunggu sebentar lagi, belum waktunya untuk menentukan kemenangan dan kekalahan, kata Cloudstone Venerate dengan muram. Dia secara alami dapat mengatakan bahwa meskipun kesulitan Su Yi berbahaya, dia belum menghadapi malapetaka yang sebenarnya. Sejujurnya, meskipun kamu adalah roh iblis dari harta karun ini, kendalimu terhadapnya benar-benar kurang. Jika saya tidak salah, ada kekurangan bawaan pada fondasi Anda, dan spiritualitas Anda tidak lengkap. Anda belum benar-benar bermetamorfosis menjadi tubuh spiritual. Tidak heran jika Su Hongli telah menekanmu selama ini, kamu terlalu lemah. Nada pembicara tenang dan santai, namun kata-kata ini membuat para penonton gempar. Su Yi tidak terluka, si Feng Liu dan Dewa Bumi lainnya berasumsi bahwa Su Yi akan hancur. Sekarang, mereka semua tercengang, mereka hampir tidak berani mempercayai telinga mereka. Bahkan penindasan yang mengerikan seperti itu tidak dapat menyakitinya. Bagaimana ini mungkin? Apakah dia baik-baik saja? Yue Xichan, Ge Changling, Mu Xi, dan yang lainnya akhirnya tampak bersemangat. Kekhawatiran di wajah mereka memudar. Su Yi berbicara dengan percaya diri, setenang sebelumnya. Selain itu, dia bahkan menghina roh iblis yang merasuki Su Hongli karena kebodohannya. Siapa yang mungkin gagal untuk menyadari bahwa meskipun ditekan berulang kali, Su Yi belum menderita serangan yang mengancam jiwa. Inilah artinya kemenangan dan kekalahan menjadi tidak pasti. Cloudstone Venerate berkata dengan lembut. Lan Su mengangguk, lalu menghela napas lega. Sementara itu, setiap kata Su Yi seperti pisau tajam yang menusuk tanpa ampun ke dalam hati Su Hongli. Ekspresi Su Hongli berubah tak sedap dipandang, mata merahnya penuh dengan penghinaan dan kemarahan. Aura yang terpancar darinya semakin kejam dan meledak-ledak. Dia juga tidak akan pernah mengantisipasi hal ini. Dia telah menggunakan serangkaian segel tangan, menyerang berulang kali dengan bel hukuman guntur Netherworld. Namun Su Yi, seorang Grandmaster muda, sebenarnya telah bertahan selama ini. Bahkan lebih luar biasa lagi, sepertinya Su Yi sudah melihat beberapa kemampuannya. Su Hongli menarik napas dalam-dalam, matanya berkilat dengan niat membunuh yang tidak disembunyikan. Kamu menolak wortel, jadi aku harus menggunakan tongkat. Saya memberi Anda kesempatan hidup, tetapi Anda menolaknya. Mati saja kalau begitu. Dia tiba-tiba melompat ke depan, tangannya mengangkat udara. Us, busur cahaya merah yang tidak wajar melesat maju, seperti pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya, melolong saat mereka menyerang Bel. Gelombang-gelombang. Bel bergemuruh, warna hitam awalnya diganti dengan warna merah tua. Darah sepertinya mengalir di permukaannya, pemandangan itu kuat sekaligus menakutkan. Udara di dekatnya tiba-tiba runtuh, seolah-olah tidak bisa menahan keagungan harta karun ini. Dewa Bumi yang jauh semuanya bergerak lebih jauh, dan butir-butir keringat dingin muncul di kulit mereka. Kekuatan harta ini terlalu menakutkan. Bahkan menggunakan kekuatan penuh mereka untuk melawannya, mereka tidak punya pilihan selain mundur. Gemuruh, langit dan bumi berubah, dan angin serta awan pecah. Aura Netherworld Thunder Punishment Bell mengguncang 10.000 kaki di sekitarnya, dan tampaknya seluruh area hampir terbalik dan runtuh. Ini tidak diragukan lagi menakutkan. Su Hongli melayang, bernapas tersengal-sengal, wajahnya pucat dan tembus cahaya. Jelas bahwa melepaskan serangan ini telah membuatnya sangat terkuras. Bisakah kamu melarikan diri dengan hidupmu kali ini? Lengkungan samar muncul di bibir Su Hongli, tetapi mata merah itu benar-benar dingin. Dia yakin bahwa, begitu terperangkap di dalam, bahkan seorang kultivator tingkat lanjut dari spirit Dao akan menderita luka yang parah, apalagi Grandmaster muda seperti Su Yi. Tapi kemudian, sesuatu terjadi yang membuat para penonton tercengang dan lidah keluh. Hanya itu yang kamu punya. Suara Su Yi yang tenang dan familiar terdengar sekali lagi.
Itu adalah kalimat ringan dan lapang yang sama, kecuali bahwa penghinaan sebelumnya telah menghilang. Yang tersisa hanyalah kekecewaan belaka. Tampaknya antusiasmenya memudar, seolah-olah dia bosan setengah mati. Seolah-olah semua harapan dan harapannya telah muncul seperti gelembung sabun. Seolah-olah semua yang dia tunggu-tunggu ternyata hanya janji kosong. Bahkan Su Hongli yang dirasuki pun tercengang. Dia bisa mendengar kekecewaan pada kata-kata Su Yi, tapi dia tidak berani mempercayainya. Dia tidak bisa mengerti, dari mana Su Yi mendapatkan kepercayaan diri untuk menjadi begitu sombong. Saat itulah Su Yi menghela nafas dan, di bawah tatapan tidak percaya dari kerumunan, bel hukuman guntur Netherworld setinggi 1000 kaki bergetar hebat dan tiba-tiba mulai menyusut. Pada akhirnya, harta itu menyusut menjadi seukuran telapak tangan dan mendarat di tangan yang ramping dan cantik. Wosh, gelombang. Segera setelah itu, pemandangan neraka di udara dan petir berwarna darah menyusut seperti air surut, melonjak ke bagian dalam bel sampai tidak ada setitik pun yang tersisa. Sosok tinggi kurus berdiri di tempatnya, tenang dan terlepas dalam jubah birunya. Dia menopang lonceng perunggu hitam di satu tangan, sementara yang lain membawa pedang terkutuk, makam awal. Bahkan hanya berdiri di sana dengan santai, dia seperti dewa yang menatap dunia manusia. Ketika mereka melihat ini, para dewa bumi yang mengira Su Yi akan mati menjadi bisu. Mereka terlalu heran bahkan untuk bergerak. Ini apa yang terjadi? Sekutu Su Yi juga tercengang, tetapi ketika mereka melihatnya lolos dari kurungan tanpa sehelai rambut pun keluar dari tempatnya, mereka merasakan beban berat terangkat dari bahu mereka, dan mereka tampak santai. Dia benar-benar seperti makhluk abadi yang jatuh. Dia bisa menghentikan angin dan hujan hanya dengan memutar tangannya. Cloudstone Venerate hanya bisa menghela nafas. Sosok tinggi dan tegak itu melayang di langit, terlepas dan halus sebagai makhluk abadi yang jatuh. Bel hukuman guntur Netherworld, yang belum lama ini telah menunjukkan kekuatan yang cukup untuk menyerang teror ke dalam hati bahkan Dewa Bumi, sekarang cukup kecil untuk muat di telapak tangan Su Yi, dan itu melayang di atas tangannya yang terulur. Siapa yang bisa menduga bahwa bahkan dalam menghadapi penindasan yang cukup untuk membuat kultivator asal Dao putus asa, Su Yi akan melarikan diri sepenuhnya tanpa cedera. Ini sungguh ajaib. Kamu, mata Su Hongli melebar. Sepertinya dia tidak berani mempercayainya, atau seolah-olah ini terlalu berlebihan untuk dia terima. Terkejut. Sebelumnya, aku hanya penasaran dengan asal-muasal harta karun ini, itulah sebabnya aku membiarkannya menjebakku. Itu demi mengalami misterinya secara langsung, kata Su Yi. Dia hanya bisa menghela nafas. Siapa yang mengira, meskipun harta ini memunculkan roh iblis kecil yang tidak lengkap sepertimu, itu jelas mengalami kerusakan berat, dan kurang dari 1/10 dari kekuatan aslinya yang tersisa. Ini benar-benar mengecewakan. Dengan kata lain, meskipun kekuatan Netherworld Thunder Punishment Bell mengerikan, itu rusak, dan parah pada saat itu. Kata-katanya mengejutkan orang banyak. Mereka segera menyadari bahwa bukan karena Su Yi tidak bisa lepas dari Bell, itu karena dia memilih untuk membiarkannya mengelilinginya. Roh iblis yang merasuki Su Hongli langsung kehilangan kendali. Dia berteriak, "Siapa sebenarnya kamu? Mengapa kamu tahu begitu banyak?" Suaranya dipenuhi dengan kemarahan dan kebingungan yang tidak dapat disembunyikan, serta sedikit frustrasi. Seorang Grandmaster muda telah menolak kekuatan yang cukup untuk membunuh kultivator origin Dao manapun, terlepas dari wilayahnya. Siapa yang tidak terkejut? Siapa yang tidak bingung? Su Yi mengabaikan Su Hongli sepenuhnya. Tatapannya menyapu ke seluruh area, dan dia melihat kehancuran 10.000 kaki di sekitarnya, tanah bekas luka dan bangunan yang hancur. Kemudian, dia melirik penonton yang bingung dan bingung yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan Dewa Bumi diliputi keheranan. Tempat ini dulunya makmur dan ramai dengan aktivitas. Sekarang, itu adalah medan perang yang sunyi. Asap berlama-lama di langit, dan keheningan yang dingin memenuhi udara. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini, gumam Su Yi. Suaranya yang tenang menyebar ke seluruh area sekitarnya, seolah terbawa angin. Dia mengulurkan jarinya dan menjentikkan permukaan bel. Dentang. Itu berdering seolah-olah marah, suara itu berubah menjadi arus berwarna darah saat melonjak secara eksplosif ke arah Su Hongli. Su Hongli ingin mengelak, tapi seolah-olah dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Suara bel menahannya dengan cepat. Dia hanya bisa menyaksikan gelombang suara merah yang terwujud menyapu tepat ke arahnya. Tidak, roh yang merasuki Su Hongli menjerit, dan matanya membelalak. Dia adalah bagian dari bel hukuman guntur Netherworld untuk memulai, namun sekarang, dia tidak hanya kehilangan kendali atas harta itu, Su Yi sekarang menggunakan kekuatannya untuk menekannya. Ledakan. Gelombang suara merah menghantam Su Hongli dengan semburan bunga api. Para penonton kemudian menyaksikan siluet berwarna darah terbang dari tubuh Su Hongli. Setelah diperiksa lebih dekat, sosok itu terbentuk dari cahaya crimson yang saling berhubungan. Ciri-cirinya tidak jelas, dan bergetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Auranya persis sama dengan Netherworld Thunder Punishment Bell. Tidak ada keraguan tentang hal itu, ini adalah roh iblis. Su Yi menjentikkan jarinya sekali lagi. Dentang. Gelombang suara menyebar seperti riak,
menutupi langit dan bumi seperti jaring besar. Roh iblis berwarna darah menjerit ketakutan, berbalik, dan berusaha melarikan diri. Tapi bagaimana mungkin itu bisa lolos? Dalam sekejap mata, gelombang suara menangkap dan menjebaknya. Ledakan terdengar di seluruh tubuh roh saat ia menderita luka yang mengerikan dan mengerikan. Su Yi, tinggalkan aku jalan untuk bertahan hidup. Saya bersedia tunduk kepada Anda. Aku akan mengikrarkan hidupku untuk tujuanmu. Roh iblis merah meratap kesakitan dan panik. Dentang, satu-satunya tanggapan yang dia dapatkan adalah dering bell. Gelombang suara merah menyapu, seperti pisau membelah langit. Mereka memotong langsung ke tubuh roh iblis berwarna darah itu. Ledakan, roh iblis itu pecah seperti gelembung sabun yang pecah, lalu tersebar menjadi bintik-bintik cahaya. Itu telah sepenuhnya dilenyapkan, dan tidak ada jejak yang tersisa. Para penonton tertegun sekali lagi. Langit dan bumi hening, kecuali dering bell yang tak terbatas dan bermartabat. Kedengarannya seperti dentang lonceng pemakaman saat bergema di atas reruntuhan perkebunan keluarga Su. Suara berlarut-larut terdengar di seluruh Jade Capital dan jauh di luar. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.